Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kejebak sama soal-soal etika keperawatan? Nah, di penjelasan kali ini kita bakal bongkar satu teka-teki yang sering banget bikin pusing. Yuk kita uji insting klinis kamu. Coba bayangin situasi ini ya. Kamu lagi jaga di IGD yang lagi bener-bener kaos. Tiba-tiba, 5 pasien kritis datang barengan. Ada yang kena luka tusuk, sampai ada yang henti jantung. Pertanyaannya, siapa yang harus kamu tolong duluan? Tahan dulu, jangan dijawab sekarang. Jawabannya sengaja kita simpan buat nanti. Kita harus kumpulin dulu nih amunisi pemahaman etika kita sebelum bisa ngebongkar dilema ini. Kita lihat ke 7 pilar etika keperawatan. Mulai dari otonomi, berbuat baik, tidak merugikan, keadilan, kejujuran, kerahasiaan, sampai menepati janji. Ini dia pondasi utama yang wajib banget ada di luar kepala kita. Oke, kita mulai dari otonomi. Ini hak mutlak pasien ya, artinya mereka punya kuasa penuh buat nolak atau milih perawatan mereka sendiri, tentunya setelah dikasih edukasi yang jelas. Terus ada kerahasiaan dan fidelity atau menepati janji. Kita dituntut buat nutup rapat-rapat data medis pasien, dan di saat yang sama, kita harus konsisten nepati janji klinis yang udah kita buat ke mereka. Nah, ini yang sering bikin kebalik-balik. Beneficence itu kita aktif ngasih tindakan yang bawa kebaikan, sedangkan non-maleficence itu aturan saklek buat ngasih tindakan yang malah bikin cedera atau nambah bahaya baru. Biar makin kebayang, kita masuk ke kasus nyata di medical bedah. Misal kamu lagi pasang NGT, selangnya jatuh kena kasur, tapi tetap kamu masukin ke pasien. Coba tebak, aturan mana yang dilanggar di sini? Ya, jelas banget ini melanggar non-maleficence. Dengan maksain pakai selang yang udah kotor, secara sadar kita masukin risiko infeksi baru ke pasien. Nggak boleh sama sekali ya. Kenyataan di lapangan ini ngingetin kita satu hal penting. Etika itu bukan cuma teks hafalan buat ujian. Etika itu benar-benar hidup di setiap sentuhan dan prosedur fisik yang kita lakuin ke pasien tiap harinya. Terus, gimana kalau pas lagi asik-asiknya RJP, lagi kompresi dada yang kuat banget demi nyelamatin nyawa, tiba-tiba terdengar bunyi krek tulang rusuk yang patah. Hayo, kalau ini masuknya ke pelanggaran apa? Ternyata ini juga masuk ke non-maleficence. Meskipun niat awal kita benar-benar mulia buat nyelamatin nyawa, tapi kalau ada cedera fisik baru yang tercipta dari tindakan kita, itu tetap dihitung melanggar prinsip tidak merugikan. Oke, pemanasan selesai. Sekarang kita balik lagi ke skenario IGD kita yang super sibuk tadi. 5 pasien datang, dan kamu cuma bisa milih satu buat jadi prioritas utama. Siapa yang kamu pilih, dan apa alasannya? Ingat ya, di ruang gawat darurat, triase itu bukan soal siapa yang datang duluan atau siapa yang keluhannya paling kenceng. Ini benar-benar murni soal alokasi sumber daya medis secara objektif. Dan ini dia kunci jawabannya. Udah siap? Jawabannya adalah justice alias keadilan. Di sini kamu dituntut buat ngasih penanganan pertama murni berdasarkan tingkat keparahan klinis yang paling mengancam nyawa. Titik. Tanpa ngelihat status sosial atau siapa pasiennya. Prinsip keadilan ini benar-benar memastikan kalau pasien dengan kondisi darurat, entah itu henti jantung atau gagal napas berat, bakal dapat bed pertama. Ini semua demi ngasih peluang bertahan hidup yang adil buat semua orang. Nah, sebagai penutup, coba deh renungin ini. Di saat rumah sakit lagi penuh-penuhnya, sumber daya terbatas dan kamu udah ngerasa capek banget, gimana caranya mastiin kalau prinsip keadilan ini nggak cuma jadi jawaban benar di atas kertas ujian, tapi jadi tindakan nyata yang kamu terapkan ke pasien tiap hari?